Shalom. Shalom. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Ya. Kita akan memulai pujian kita pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Ada sukacita? Amin. Berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Haleluya. Bapa kami yang berada di surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan mengucap syukur berterima kasih bahwa pagi hari ini kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau di dalam gereja kami Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih atas karya Engkau yang luar biasa ini Tuhan. Mari Tuhan, kami perlu Engkau hadir. Engkau hadir di tempat ini, di hati kami, di pikiran kami Tuhan. Seluruh tubuh, jiwa dan roh kami ada di dalam kuasa Engkau Tuhan. Mari Tuhan, berkaryalah Tuhan, berkaryalah bagi setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, memuji menyembah Engkau, dan setiap kami boleh bersyukur, merasakan bahwa Engkau hadir, dan setiap kami Engkau layakkan untuk masuk di dalam tahta suci Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman bahwa kita saat ini memasuki tahta suci-Nya. Aku
setiap kami untuk menjadi anak-anak Engkau yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap kami boleh melakukan sebagian setiap kami dengan baik, benar, dan tepat seperti apa yang Kau mau kami perbuat Tuhan. Mari Tuhan, beracaralah saat ini Tuhan. Kita hendak menyatakan bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Engkau yang memiliki kuasa yang besar, dan setiap kami anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau mampukan dan kami Engkau layakkan, dan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyatakan bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Amin. Amin. Kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mengorbankan
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar dari bagian dalam firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan pada hari ini, pada minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, supaya firman yang sebentar akan kami dengar ini bisa berdampak, bisa mengubah hidup kami menjadi serupa gambar-Mu, menjadi lebih baik, dan melalui hidup kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Filipi pasal yang pertama. Sebelum itu, saya ceritakan singkat. Filipi adalah jemaat yang Paulus, Timotius, dan Silas dirikan pertama ketika mereka melayani perjalanan misi ke Makedonia. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ada beberapa tokoh yang disebutkan berasal dari Filipi, seperti Lydia, wanita penenung, dan juga kepala penjara. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu ketika Paulus mengajar. Kemudian ketika mereka tiba di Filipi pada hari Sabat, Paulus menyusuri menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kemudian di situ dia bertemu dengan Lydia. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian di ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Tetapi kalau saudara baca, Paulus kemudian menengking roh-roh tersebut dan perempuan-perempuan itu bertobat. Tetapi tuan-tuannya tidak terima sehingga memasukkan mereka ke penjara. Dan di penjara kita tahu ceritanya bahwa Paulus dan Silas memuji Tuhan. Kemudian terjadi gempa, kepala penjaranya ketakutan, takut kalau tawanannya kabur semua. Tapi ternyata kita baca di ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Itu tadi beberapa tokoh yang Paulus jumpai ketika dia tiba di Filipi, dia mendirikan jemaat di Filipi, dan kemungkinan besar orang-orang tersebut juga jemaat, bahkan mungkin jadi penatua di Filipi. Kalau kita baca di ayat pertama, ayat kedua, Paulus mengatakan bahwa surat ini dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini kita lihat bahwa Paulus bukan sendirian membangun jemaat di Filipi. Kalau tadi di Kisah Para Rasul bersama Silas juga bersama Timotius. Ketika menulis surat ini pun Paulus menyebutkan nama Timotius. Karena Timotius juga salah satu yang berperan dalam mendirikan jemaat di Filipi tersebut. Sehingga Paulus pun tidak mau seakan-akan Paulus yang membangun semua. Paulus juga menyertakan bahwa Timotius yang juga turut membangun bersama dia mengirimkan surat ini. Bahwa surat ini berasal dari kedua pendiri jemaat tersebut. Dan kalau saudara bayangkan,
Surat ini bukan surat pribadi satu orang ke orang yang lain, tapi Paulus dan Timotius kepada jemaat. Jadi kemungkinan besar ini ketika mereka pertemuan jemaat, surat ini dibacakan. Ada Lydia, ada mantan penenung, ada kepala penjara yang juga mendengarkan. Dan kita baca lanjutnya di ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Untuk saudara yang mungkin baru pertama kali membaca bagian ini, kesannya sukacita, bahagia, senang. Padahal Paulus dan Timotius ini menuliskan dari penjara. Ketika dia berada di posisi yang buruk, di penjara, difitnah, dia bersukacita. Paulus tetap bersukacita. Dan Timotius juga bersukacita mengingat jemaat-jemaat di Filipi. Kalau saudara baca di pasal-pasal berikutnya, di pasal 4, Filipi juga banyak berperan dalam mendukung Paulus, mendukung Timotius, mengirimkan Epafroditus, baik itu dukungan doa, dukungan uang, banyak yang didukung oleh mereka. Dan itu membuat Paulus sangat bersukacita bahwa masih ada jemaat-jemaat yang mendukung dia, mendoakan dia senantiasa. Bahkan sampai bagian akhir dari kitab ini pun juga Paulus bersukacita, Paulus mengucap syukur. Sehingga banyak yang bilang kitab Filipi ini adalah kitab yang sukacita, kitab yang penuh ucapan syukur, meskipun ditulis dari dalam penjara. Dan rasa sukacita itu timbul ketika ada dukungan. Misalnya ada seorang ayah, dia kerja memenuhi keluarganya, sekolah anaknya, apalagi kena COVID kayak gini, habis di PHK, dia perlu cari pengganti. Banyak sekali yang dilakukan. Lalu ketika pulang, dia melihat anaknya mendukung. Ayah, gimana kerja hari ini? Istrinya memasakkan makanan kesukaannya. Itu tentu membuat sangat bersukacita, meskipun capek, meskipun habis dimarahi atasan, habis dipisui orang. Ketika dia mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya, itu sangat bersukacita. Sama halnya juga di dalam gereja, penatua, gembala, ketika mendapatkan dukungan dari jemaatnya, mendapatkan perhatian dari jemaatnya, itu tentu sangat bersukacita. Bukan hanya menuntut gembala harus memperhatikan jemaat, tapi kita semua setara di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jemaat juga perlu memperhatikan gembalanya, orang-orang yang Tuhan tempatkan. Gembala juga memperhatikan jemaatnya. Karena gereja itu bukan perusahaan yang bawahan takut terus sama atasan jadi bos. Bukan. Gereja adalah komunitas. Sama seperti Paulus. Meskipun dia pendirinya, dia dan Timotius yang mendirikan jemaat di Filipi. Tetapi jemaat di Filipi juga mendukung dia, mendoakan dia. Dan itu membuat Paulus sangat bersukacita. Dan ayat berikutnya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Kalau kita baca tadi di Kisah Para Rasul 16, disebutkan bahwa Filipi adalah kota perantauan. Jadi ada beragam suku, bangsa, budaya, latar belakang pendidikan yang berkumpul di kota itu. Tapi ketika zaman dulu semua pada merasa, oh aku lebih pintar, oh sukuku lebih bagus, oh bangsaku lebih ini, oh pendidikanku lebih ini. Disitulah muncul orang Kristen yang merupakan campuran, ada yang orang Roma, ada yang orang Yahudi. Mereka semua kumpul menjadi satu dan mereka terikat dengan satu Injil. Mereka terikat satu ikatan persekutuan, yaitu berita Injil. Meskipun mereka beragam-ragam, tapi mereka tidak membeda-bedakan. Mereka tidak membuat kelompok baru, suku baru untuk membedakan dengan yang lain, tidak. Yang Yahudi tetap Yahudi, yang Roma tetap Roma. Tetapi mereka satu di dalam Injil. Mereka tidak membeda-bedakan. Dari profesi juga ada yang kepala penjara, ada yang tukang kain, beraneka ragam kumpul. Dan itulah yang membuat Paulus mengucap syukur melihat mereka bisa rukun dalam satu ikatan persekutuan. Dan kita juga bisa lihat hal ini terwujud di dalam gereja. Bukan hanya zaman dulu, tapi sekarang juga.
Gereja yang berisi aneka ragam dari berbagai suku, berbagai tingkat kependidikan, latar belakang, bisa berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan bersama. Itu adalah hal yang patut kita syukuri, tanpa kita membeda-bedakan, tanpa kita merasa, wah aku minder, atau aku lebih unggul dari yang lain sehingga kita sombong. Tetapi kita sama di hadapan Tuhan sebagai satu ikatan Injil. Orang Kristen tetap berkumpul bukan untuk mencari musuh, bukan merendahkan, tetapi mereka berkumpul karena semua sadar bahwa mereka telah ditebus oleh Tuhan, bahwa mereka telah dikuduskan, mereka telah dibawa dari kegelapan kepada terang di dalam Kristus Yesus. Bahkan penulis kafir pada masa itu yang tidak mengenal Tuhan pun mereka menuliskan betapa kagum akan orang-orang Kristen. Ketika orang Kristen difitnah, dihina, ditindas, bahkan diancam, orang Kristen tetap mengasihi satu sama lain, tetap mengasihi orang yang menganiaya mereka. Dan buat mereka itu bukan sesuatu yang berasal dari dunia. Buat orang kafir ini tidak masuk akal. Kalau orang dunia disiksa, balas. Lebih jahat, lebih baik. Biar orang lain kapok, gak berani menyiksa. Tapi orang Kristen ketika disiksa, dihina, mereka tetap mengasihi. Bukan berarti sekarang kalau kita disiksa, kita ya nurut-nurut aja. Zamannya beda. Ketika zaman dulu Kristen dianggap orang sesat. Orang Kristen dianggap orang yang menyimpang dari agama Yahudi, dianggap sekte sesat. Juga dianggap oleh pemerintah Romawi melawan pemerintah. Banyak tuduhan-tuduhan pada masa itu. Beda dengan sekarang. Tapi kita tetap bisa lihat bahwa orang Kristen penuh dengan kasih, dan kasih itu timbul keluar. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan merasakan kasih tersebut. Lewat apa? Lewat persekutuan orang-orang Kristen. Lewat hidup orang-orang Kristen. Sama seperti persekutuan, komunitas. Kalau kita lihat zaman sekarang, misalnya komunitas geng motor, komunitas sepak bola, itu yang kumpul berbagai macam orang. Banyak suku, banyak latar belakang yang berbeda, tingkat pendidikan, banyak hal yang berbeda. Tetapi mereka bisa satu, karena mereka punya tujuan yang sama. Komunitas pecinta sepak bola, klub tertentu, pasti mereka punya tujuan yang satu, yaitu mendukung idola mereka. Sama seperti orang Kristen, kita punya tujuan yang satu, yaitu kita telah ditebus dari dosa, dari kegelapan menuju terang. Kita telah dilepaskan, dibebaskan, dan diberi hidup yang baru oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat kita untuk menghidupi Injil. Itulah tujuan kita sebagai orang Kristen. Karena itu Paulus bersuka cita, mengucap syukur ketika kita bisa bersekutu di dalam satu ikatan Injil, dalam berita kebenaran tersebut. Bukan karena lokasi, bukan karena kesenangan, bukan karena hobi nyanyi, tapi karena Injil. Karena rasa ucapan syukur bahwa kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Itulah yang menyatukan kita semua sebagai orang-orang Kristen. Kemudian kita lanjut ke ayat ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Di ayat ini Paulus sangat yakin akan masa depan jemaat-jemaat di Filipi. Paulus tahu dan sadar bahwa yang mendirikan gereja di Filipi pada masa itu bukan dia, bukan Timotius, tapi Tuhan yang bekerja melalui mereka. Karena ketika Tuhan yang bekerja, bukan kita, tapi Tuhan yang bekerja melalui kita, maka Tuhan yang punya rencana pasti berdaulat, dan masa depan kita semua, masa depan gereja Tuhan, itu dijamin di dalam Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kita dari kegelapan kepada terang, dari dosa kepada kebenaran. Dia tidak berhenti hanya melepaskan kita, tetapi Tuhan memberikan kita hidup yang baru. Tuhan memberikan kita tujuan yang baru.
Dan melalui itu Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan akan bekerja melalui kita untuk menyatakan kuasa-Nya dan mencapai tujuannya dari semula. Tuhan pasti akan terus berkarya dalam hidup kita. Dari kebenaran ini, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah melihat dan merasakan bahwa Tuhan terus berkarya dalam hidup kita? Bukti nyata apa yang kita lihat dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, bahwa Allah senantiasa bekerja? Kita bisa lihat bagaimana Tuhan memproses karakter kita, Tuhan melegakan kita, memberikan kita damai sejahtera, membuat kita bisa bersandar pada Tuhan. Dan juga di dalam persekutuan kita bisa melihat orang-orang bertumbuh, orang-orang dikuatkan. Itu menimbulkan sukacita, ucapan syukur. Karena kita melihat mereka juga Tuhan pakai. Tuhan juga bekerja di dalam orang-orang yang kita kasihi. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Di ayat 9 dikatakan, "Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Ini merupakan pokok-pokok doa Paulus, penuh dengan kasih, mengenal kebenaran, mengetahui apa yang baik, dan memuliakan Tuhan. Padahal kalau kita sering mendoakan orang gitu ya, kita doanya apa? Cepat sembuh, cepat sukses, makin kaya, berkat melimpah. Itu nggak salah, tetapi itu juga yang dunia lakukan. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun juga berdoa demikian, supaya sehat, supaya sukses, supaya makmur. Beda dengan Paulus, beda dengan kita yang mengenal Tuhan. Kita tetap mendoakan kesuksesan mereka, kesehatan mereka, tapi terlebih kita juga mendoakan mereka limpah dengan kasih. Mereka mengenal kebenaran. Ketika kita limpah dengan kasih, kita rindu mengenal kebenaran. Pengetahuan di sini bukan bicara ilmu fisika, matematika, tapi ini bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan yang dinyatakan melalui kitab suci. Bukan sekedar teori-teori saja, tetapi juga meliputi pengalaman kita. Ketika kasih kita makin berlimpah-limpah, kita makin terdorong untuk mengenal Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan dan orang-orang yang percaya. Dari situ kita makin bertumbuh secara rohani. Dan kualitas orang yang bertumbuh, yang dewasa secara rohani, itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau saudara punya anak masih kecil, orang tua cenderung atau bahkan pasti mengarahkan, bikin aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang menentukan orang tuanya, bukan anaknya. Tetapi ketika anak itu udah beranjak dewasa, perlahan-lahan mulai geser. Apa-apa yang ditentukan orang tua perlahan-lahan ditentukan oleh anak. Anak mulai belajar mengambil tanggung jawab atas pilihannya. Jika buruk ya tanggung sendiri, jika baik nikmati. Itulah kedewasaan. Sama seperti kita, kalau kita masih bayi rohani, kita belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kita masih bingung, oh kalau gini boleh nggak ya, oh kalau gitu boleh nggak ya, kata gembala kuwi apa ya, ini ya apa ya. Kita masih bingung, masih nggak tahu. Tapi kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kasih kita melimpah, pengetahuan yang benar itu ada dalam hidup kita. Kita mulai bisa membedakan pelan-pelan. Kita bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan firman Tuhan. Dan terusannya sehingga kita bisa menentukan mana yang baik. Dan kita bisa suci dan kudus menjelang hari Tuhan. Serta hidup kita penuh dengan buah kebenaran dan kita bisa memuji dan memuliakan Allah. Kasih kita ini makin melimpah, pengenalan kita akan Tuhan makin bertambah. Bukan kebalik ya, bukan Tuhan kasihnya makin banyak ke kita. Berarti ketika kita sekarang nih ketika kita bertobat, kasih Tuhan segini. Nanti kalau kita banyak saat teduh, kita banyak doa, kasihnya Tuhan naik. Itu kurang tepat. Kasih Tuhan sudah maksimal, tapi pengenalan kita mungkin masih sedikit. Lama-lama naik. Sehingga kasih kita makin melimpah, pengenalan kita akan Tuhan meningkat.
Dan kita akhirnya bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Dan juga dikatakan supaya kamu suci dan tak bercela. Nah, bukan berarti kalau sekarang kita nggak suci, nanti kalau kita tobat, kita saat teduh baca Alkitab, kita jadi suci, nanti sucinya hilang lagi, nanti suci lagi. Itu juga kurang tepat. Kita semua sudah disucikan. Katakan ke kanan kiri, ke keluarga Anda, kita sudah disucikan, kita sudah suci. Karena yang menyucikan kita bukan perbuatan kita, bukan kerohanian kita, tapi darah Kristus di atas kayu salib menyucikan kita semua. Bukan kalau kita rajin doa, rajin pelayanan, kita tambah suci, pahalanya tambah banyak. Bukan, itu bukan Kristen. Kristen adalah kita sudah disucikan, kita sudah ditebus. Oleh karena itu, sebagai respon kita atas anugerah Allah, atas penebusannya, kita mau hidup kudus, kita mau baca Alkitab, kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, kita mau bersekutu. Itu adalah respon ucapan syukur kita. Ada amin, saudara? Dan ayat terakhir, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kedewasaan rohani kita melimpah dengan kasih, kita mengerti pengetahuan yang benar, kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Melalui itu hidup kita berbuah. Siapa yang mengerjakan buahnya? Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Bukan kita yang berusaha menghasilkan buah, tetapi Yesus melalui Roh Kudus dalam hidup kita yang menghasilkan, yang bekerja, yang berkarya. Bukan usaha kita, karena kita ini hanya alatnya Tuhan. Dan tujuan akhirnya melalui doa kita, melalui kasih, pengetahuan, baca Alkitab, pelayanan. Siapa? Tujuan akhirnya untuk siapa? Memuji dan memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Bukan, aku bisa Ibrani, aku bisa Yunani, pengetahuanku banyak. Aku suka bakti sosial, aku suka bagi-bagi makanan, aku suka beliin orang. Kasihku melimpah. Bukan dengan kita pamer, bukan dengan berbangga diri, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui kita, sehingga kita bisa berbuat baik, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa limpah dengan kasih. Dan itu adalah pokok doa yang dipanjatkan Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Dan kiranya pokok doa itu juga menjadi pokok doa kita bersama. Selain kita mendoakan negara, kita mendoakan keluarga, kita mendoakan wabah yang terjadi, orang-orang yang sakit, kita juga mendoakan orang-orang kudus, kita mendoakan mereka limpah dengan kasih, kita mendoakan mereka mengerti, mengenal pengetahuan yang benar, kita mendoakan mereka melalui hidup mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya menghasilkan buah-buah untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita nggak bisa ketemu, kita bisa mendoakan, kita bisa tanya ada pergumulan apa, ada pokok doa apa, kita doakan lewat telepon, kita chat, mungkin bisa kita video call. Ada banyak cara supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa melimpahkan kasih yang sudah Tuhan limpahkan begitu banyak dalam hidup kita. Dan itu nggak perlu nunggu kita sembuh dulu, kita sukses dulu, kita kaya raya dulu. Paulus pun dalam penjara, dia melimpah dengan ucapan syukur. Dia berdoa untuk jemaat-jemaatnya. Dan jemaat-jemaatnya juga mendoakan Paulus, mendukung Paulus. Mari kita semua bisa saling mendukung, khususnya dalam gereja ini. Dalam sesama jemaat, kepenatua, kita bisa saling mendukung. Dimulai dari saling mendoakan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, jika kami diingatkan kembali bahwa kami harus senantiasa mengucap syukur, seperti Paulus yang dalam keadaan buruk pun dia bisa mengucap syukur. Kami diingatkan Tuhan untuk mengucap syukur, untuk senantiasa mendukung sesama tubuh Kristus, sesama orang Kristen, dalam persekutuan yang dibangun dalam Injil. Kami bisa saling mendukung, baik itu melalui doa, melalui perhatian, melalui dukungan-dukungan yang lain. Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami bukan hanya memikirkan hal-hal duniawi,
tapi kami juga mendoakan orang supaya mereka berlimpah-limpah dengan kasih. Mereka mengenal kebenaran. Dan juga Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus berkarya, Engkau terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami alat-Mu, kami adalah orang yang Engkau tebus, ciptaan yang enggak berharga, tapi Engkau buat berharga. Ciptaan yang berdosa, tapi Engkau tebus menjadi suci. Dan kami percaya Engkau terus berkarya, Engkau terus bekerja melalui hidup kami dan melalui hidup orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami percaya bahwa Engkau terus berkarya. Engkau terus memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita. Baik dalam keadaan apapun, kami tetap bisa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya kami berlimpah dengan kasih, kami makin dewasa rohani, kami bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan melalui hidup kami berbuah berlipat-lipat untuk memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Mari jemaat sekalian angkat kedua tangan-Mu, kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, menyalut tutup bungkus kita semua, membebaskan kita dari masalah-masalah, dan menguatkan kita dalam segala pencobaan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.